Apakah kalian tahu alasan kenapa banyak sekali data penduduk kota yang pindah ke dataran tinggi? Sebab salah satu faktornya yaitu perbedaan iklim dan wilayah. Apakah ini menjadi sebuah alasan mengapa Secret Garden ini dibuat di dataran tinggi dan tidak padat penduduk ya? Bukannya kalau mau ramai pengunjung, logikanya pasti kita mencari tempat yang memiliki jangkauan wilayahnya padat penduduk. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang kependudukan, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu penduduk. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1, penduduk adalah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Jadi, bukan hanya mereka yang secara hukum jadi WNI, melainkan juga WNA yang tinggal di Indonesia. Kenapa sih sebuah Secret Garden Village mungkin tidak dibangun di daerah kota? Ada beberapa alasan kenapa Secret Garden Village tidak dibangun di daerah kota. Karena beberapa alasan, yaitu pertama, itu ada keterbatasan ruang. Daerah perkotaan umumnya memiliki keterbatasan ruang yang membuat sulit untuk mengembangkan proyek-proyek yang memerlukan lahan luas seperti Secret Garden Village. Yang kedua, kualitas lingkungan yang buruk. Beberapa daerah perkotaan mungkin tidak memiliki masalah terkait kualitas lingkungan, seperti polusi udara dan bisingan yang tidak cocok untuk bangunnya Secret Garden Village. Yang ketiga, tingkat kepadatan penduduk. Daerah perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, di mana Secret Garden ini perlu ruang terbuka yang cukup besar di tengah kota. Tanpa kalian sadari, alasan-alasan ini ada hubungannya loh dengan kependudukan. Loh, kok bisa? Mobilitas. Di materi ini ada hal yang disebut mobilitas, di mana memiliki dua bagian, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Memiliki sifat dan perpindahannya tetap atau dalam jangka waktu yang sangat lama. Pertama, itu ada urbanisasi, yakni perpindahan dari desa menuju kota. Yang kedua, ruralisasi, perpindahan dari kota menuju desa. Yang ketiga, ada transmigrasi, pemindahan dari satu daerah ke daerah lain. Mobilitas non-permanen memiliki sifat dan perpindahannya tidak tetap atau dalam waktu yang singkat. Pertama, ada komutasi atau komuter, penduduk yang keluar dari daerah asalnya untuk waktu yang sebentar dengan tujuan tertentu. Misalnya, kamu orang asli Depok, tapi kerja atau sekolah di Jakarta. Kata kuncinya adalah seperti ya, PP, pulang pergi. Kan hanya sebentar, pergi pagi, pulang sore. Dua, ada sirkulasi, penduduk yang asli dari Padang misalnya, tapi punya kos di Jakarta. Karena bekerja ada sekolah, nah kan nggak mungkin kalau PP, jadi kamu akan menginap di daerah lain. Nah, hal ini yang memudahkan bahwa banyaknya penduduk kota yang melakukan urbanisasi, di mana hal ini dapat dibuktikan melalui banyaknya media edukasi serta pariwisata yang lebih banyak menyebar di daerah dataran tinggi, salah satunya seperti Secret Garden. Justru dengan dibangunnya di sinilah yang memikat penduduk sekitar, bahkan penduduk luar sini ingin mengunjungi suasana dan hal yang berbeda untuk mereka nikmati. Dengan ada hal ini pun kita bisa kaitkan dengan pekerja yang sudah penuh lowongan kerja di kota. Alih-alih kita semua pasti butuh yang namanya penghasilan, kualitas dan kuantitas kerja, serta produk lebih terlihat di daerah ini. Karena minimalnya suasananya seperti di kota, bahkan di luar kota sampai luar negeri, ini membuktikan bahwa faktor wilayah sekitarlah yang membuat kependudukan antar daerah bisa mengalami urban atau ruralisasi. Nah, itu tadi terkait penjelasan IPJBL yang mengenai dinamika kependudukan. Sekian video penjelasan dari saya, Mapel Geografi, dan terima kasih. Loh, kok kayaknya ada penjelasan yang kurang ya? Kira-kira penjelasan apa yang kurang di video ini? Ya, kita kurang mengkaitkan materi dinamika pendudukan dengan SDGs yang tertera. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali itu dapat menjadi hambatan besar dalam upaya mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berkelanjutan harus memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dengan mengelola dinamika kependudukan secara bijaksana, masyarakat dapat memastikan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan benar-benar inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.